sudah berkenan hadir pada hari ini. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kada Indrana Putrani, nomor absen 17. Saya dari kelas 11 PD 4. Maksud dan tujuan saya berdiri di sini adalah untuk memperkenalkan produk yang telah saya buat. Dan untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi yang terdiri dari latar belakang, profil usaha, tujuan berusaha, strategi pemasaran, analisis SWOT, bahan dan peralatan, proses produksi, dan yang terakhir ada anggaran. Langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Kue Blizzard dan Lumer atau disingkat menjadi kuler adalah salah satu inovasi dari resep tradisional Indonesia yang menggunakan ubi jalar sebagai bahan utama. Diperkaya dengan bahan tambahan seperti tepung terigu, margarin, dan bahan lainnya untuk menghasilkan tekstur yang lembut dan lumer. Produk ini lahir untuk mengangkat kembali popularitas ubi jalar sebagai camilan yang terjangkau dan lezat, dengan harapan dapat merubah pandangan masyarakat agar lebih tertarik pada camilan berbahan dasar ubi jalar ini. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usaha Kue Blizzard dan Lumer atau disingkat menjadi kuler. Pemilik usaha dengan saya sendiri. Saya bernama Nikita Indrana Putrani dan lokasi usaha berada di Banjar Terusan, Desa Adat Lelakang, Jemberana, Bali. Moto saya yaitu menyajikan camilan otentik yang memadukan rasa, kualitas, dan inovasi. Dan untuk visinya, menjadikan usaha ini sebagai sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar. Terdapat beberapa misi yang saya lakukan. Yang pertama, menjaga kualitas dan mutu produk agar selalu memuaskan konsumen. Yang kedua, menciptakan kuler sebagai salah satu camilan favorit masyarakat. Dan yang terakhir, kerjasama dengan petani ubi jalar sebagai pemasak bahan baku berkualitas. Selanjutnya ada tujuan membuat usaha. Kue Blizzard dan Lumer bertujuan untuk mengangkat kembali nilai ubi jalar dengan menghadirkan camilan yang lezat dan inovatif. Usaha ini juga bertujuan untuk memberikan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat dan petani lokal, sekaligus menyediakan camilan dengan harga yang ramah di kantong. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada strategi pemasaran online. Saya menggunakan 2 strategi. Yang pertama lewat media sosial, dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok untuk memposting video menarik dan foto-foto menarik tentang kuler. Yang kedua lewat marketplace, dengan menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan GoFood agar jangkauan pasar lebih luas. Selanjutnya ada strategi pemasaran offline. Saya menggunakan 2 strategi juga. Yang pertama, mengikuti bazar makanan atau acara kuliner lokal untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, menitipkan di toko kue dan warung-warung pinggir jalan yang ramai pengunjung agar jangkauan pasar lebih luas. Selanjutnya ada SDP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Pertama, untuk segmenting, usaha kuler menggunakan segmentasi demografis dengan menargetkan kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa dengan kisaran usia 8 hingga 45 tahun ke atas. Yang selanjutnya untuk targeting, usaha kuler menargetkan kalangan remaja dengan kisaran usia 12 hingga 19 tahun. Karena anak remaja sering mencari cara untuk mengekspresikan diri. Mereka cenderung tertarik pada tren baru atau hal-hal yang menarik perhatian bagi mereka. Selanjutnya ada positioning. Usaha kuler menjual jajanan atau camilan kue ubi yang menawarkan kualitas terbaik dengan menawarkan ubi jalar berkualitas. Dan selanjutnya menggunakan kemasan lunchbox yang praktis dan tetap higienis. Dan yang terakhir memberi varian rasa dan isian yang disukai semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan usaha ini ada 3. Yang pertama, bahan baku produk mudah didapatkan. Yang kedua, harga jual terjangkau atau relatif murah. Dan yang terakhir, menggunakan bahan alami dan berkualitas. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan usaha ini ada 3. Yang pertama, produk tidak dapat bertahan terlalu lama, ketergantungan pada ubi jalar sebagai bahan baku. Dan yang terakhir, keterbatasan varian rasa dan isian. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, peluang promosi lewat media sosial, penambahan varian rasa, dan berpartisipasi dengan bazar makanan atau acara kuliner lokal untuk menarik konsumen baru. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan pasar, perubahan selera konsumen, dan yang terakhir, kenaikan harga bahan baku dan bahan lainnya. Selanjutnya ada bahan dan peralatan. Untuk bahan yang digunakan untuk buat kuler ini, yang pertama bahan baku terdiri dari ubi jalar, gula, tepung terigu, tepung maizena, garam, vanili, tepung panir, coklat, dan keju.
Kemudian ada bahan penolong yaitu minyak goreng, kemasan lunchbox, dan logo produk. Selanjutnya untuk bahan operasionalnya yaitu gas dan air. Selanjutnya ada pun peralatan yang digunakan untuk membuat kuliah ini. Yang pertama sendok makan, sendok teh, spatula, tarutan, pisau, talenan, mangkok, baskom, panci, wajan, kukusan, dan terakhir ada kompor. Selanjutnya ada proses produksi. Untuk proses produksi, yang pertama mencuci ubi jalar lalu dipotong kemudian kukus selama 20 hingga 30 menit. Dan yang kedua, kupas ubi yang telah dikukus, selanjutnya haluskan, kemudian masukkan gula, garam, dan vanilin. Yang ketiga, masukkan tepung terigu, maizena, dan margarin, lalu aduk, kemudian uleni hingga adonan bisa dibentuk. Yang keempat, ambil sedikit adonan lalu beri isian coklat atau keju, kemudian tutup kembali dan dibentuk. Yang kelima, siapkan bahan baluran dengan mencampur tepung terigu, vanili, dan secukupnya air, lalu aduk dan pastikan adonan tidak terlalu kental ataupun encer. Yang keenam, celupkan adonan ke larutan tepung, kemudian baluri dengan tepung panir. Yang ketujuh, simpan adonan ke dalam kulkas sebentar. Dan yang kedelapan, goreng adonan kue ubi yang telah didinginkan ke dalam minyak panas dengan api sedang, kemudian angkat dan tiriskan. Yang kesembilan, kue ubi lezat dan lumer siap dihidangkan dan dinikmati. Dan yang terakhir untuk anggaran, biaya produksi yang saya keluarkan dari hasil produksi 20 box kue ubi adalah Rp250.000 dengan harga jual per box adalah Rp14.000. Jadi keuntungan keseluruhan yang saya dapat dari menjual 20 box kue ubi dengan harga per boxnya Rp14.000 adalah Rp30.000 dengan keuntungan per box Rp1.500. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kurang kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikada Indra Novita Kirani, nomor absen 17. Saya dari kelas 11 BD4. Maksud dan tujuan saya yaitu ingin mempromosikan produk saya yang bernama Kue Ubi Lezat dan Lumer. Kue ubi ini berasal dari Resep Tradisional Indonesia yang menggunakan ubi jalar sebagai bahan utama. Berkaya dengan bahan tambahan seperti tepung terigu dan margarin untuk menghasilkan tekstur yang lembut. Keunggulan dari produk ini yaitu coklat dan kejunya lebih lumer dan harganya relatif murah. Ini dia produknya. Kalian cukup beli satu box ini udah bisa nyobain semua varian rasanya. Yuk buruan, tunggu apa lagi? Buruan dipesan ya, lihat nomor di bawah ini. Bye bye, selamat pagi.